What's up everyone? Kembali lagi di YouTube channelnya One Trip Motor Shop sama gua, Benny Saputra. So, apa kabar kalian semua? Ini Januari 2021. Actually ini udah end of Januari 2021. Gimana kabar kalian semua? Ya semoga gue berharap kalian semua senantiasa sehat. Pandemi masih berlangsung. Gue berharap lu dan keluarga lu semua baik-baik aja. Jangan takabur, semua harus tetap berjaga. As we know, di lingkungan kita makin lama makin dekat, ya kan? Dari teman-teman, keluarga, ya kita semua udah ngalamin, udah banyak yang terkena. Ya beruntung kalau misalnya nggak kenapa-napa, tapi kalau sampai kehilangan nyawa kan kayaknya sedih sekali ya. So, I don't know situasi yang pernah udah dialami kalian, tapi gue berharap kalian kuat, aman, sentosa, bahagia, dan sejahtera. Dan semuanya harus diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Ini memang betul, ini adalah phase 2 dari progres modifikasi dari Yamaha R1M 2020 ini. Dan ada detail-detail yang akan gue bahas ke kalian. Apa aja yang di-upgrade di seri kedua ini, dan gunanya lebih kemana aja. Stay tune, and coba kalian lihat dulu detail dari motor yang keren ini. Crazy mother. Lu lihat ya, gue jujur aja, bagian yang terbaik dari edisi kedua ini adalah dari sisi saat kita mengendarai motor ini, ngelihat ke kokpit. Wow, nggak tahu gimana, gue suka banget. Ya, gimana pun kita bangun motor untuk kepuasan kita diri sendiri ya, apalagi kita ridernya. Jadi gue sendiri, gue juga akan menempatkan bahwa gue akan bikin motor ini selain enak dinikmati dikendarai juga, memang kalau memanjakan mata juga, emang dari sisi saat gua di atas motor. Lu lihat aja nih kokpitnya, kayak begitu. Asik banget ngelihatnya. Dari tangki, terus ada tutup tangki dari Lightech Racing. Ini adalah Quick Release Fuel Tank Cap. Dari namanya saja, tutup tangki ini Quick Release. Jadi bisa dibuka cepat, ditutup cepat. Memang tujuannya kalau penggunaan balap atau racing ya kita nggak perlu kunci kan, dan juga dibukanya cepat. Ini artinya kenapa tutup tangki Lightech tidak ada kuncinya. Kalau nggak namanya bukan Quick Release Fuel Tank Cap Racing. Awalnya dengan, dia kan tahun 2020 dia mengeluarkan desain terbaru nih, modelnya kayak begini.
Jujur, awalnya gue kurang srek. Gue lebih suka yang lama karena simple, terlihat mechanical banget, dan bukan arah cantik-cantikan. Tapi ternyata setelah sekian lama, ini bukan masalah acceptable ya, tapi I think they put a lot of effort untuk desain seperti ini. Menurut gue ini jauh lebih, tetap sederhana, tapi detailnya banyak yang lebih wah. Contoh, di sini pinggirannya itu bener-bener, karena belakangan ini ya kita terlibat dalam development pembuatan suatu barang. Bikin barang itu nggak simple loh. Nggak cuma bentuk dan fungsi, tapi kadang ada detail-detail yang, small detail yang kadang bisa terlewatkan, dan itu padahal kalau dipasang, kalau dilakukan itu bikin sesuatu yang wah gitu. Contohnya di tutup tangki ini, Lightech. Pinggirnya, cuttingan CNC-nya seperti apa, celukan di tengah dalamnya, even tutup fuelnya ini pun dia berubah, dan menurut gua keren banget. Good job sih, good job Lightech. Oke. View tangki, tutup tangki Lightech, ada tank slider dari RNG Racing. Lalu maju ke depan, di sini kalian bisa lihat ada akhirnya logo R1M yang di tangki, ada nomor urutnya. Motor ini nomor urutnya 998. Kalau dulu R1M yang mantan terdahulu ada tagnya, tapi nggak ada nomornya. Ya sudahlah. Oke, kalau kita bahas kokpit, ini nih kokpitnya. Menurut gua kokpitnya ganteng banget. Yang kita rubah, yang ini sebenarnya banyakan adalah yang lama. Tapi yang kita rubah baru adalah kita pasangin, doi beli sendiri. Ini produk dari Jet Prime. Jet Prime ini adalah produsen parts di Italia yang banyak berkecimpung juga di balap. Dan memang saya lupa kalau nggak salah, ya tahun lalu 2020 Jet Prime approach kita, dibantu juga dengan Mr. Fabrizio dari Sprint Filter. Dia approach kita untuk do these items gitu. Cuma waktu itu gue mikir, dengan masa pandemi, tidak ada kegiatan balap, gue agak pesimis apakah barang ini bisa masuk Indonesia dan laku gitu ya. Dan ternyata ini dia nih motor pertama yang pakai racing button. Racing button, tapi Jet Prime itu ada bikin dua serial, misalnya buat R1M. Ada yang racing button pure untuk racing use dengan ECU Racing yang berbeda, dan juga perlengkapan yang nggak mungkin kalau motor balap ada sen gitu kan. Dan dia juga bikin racing button tapi plug and play, socket to socket, dan semua kelengkapan dari button standar tetap ada. Ini salah satunya. Dan I think this is the first bike in Indonesia yang adapt this kind of racing button. Setelah lihat langsung, menurut saya menarik. I think boleh ya, One Tree Motorshop datengin ke Indonesia buat kalian yang pecinta superbike, yang benar-benar pengen build, benar-benar looks-nya, cockpitnya kayak superbike. Boleh japri ke kita, motornya apa nanti kita aturin ke Jet Prime. Oke, di sini konsol kiri diganti, full button semuanya berfungsi secara normal, seperti di konsol yang kiri yang standar, dan juga di sebelah kanan. Kalau kalian lihat detailnya di sini, yang sebelah kanan. Jadi ternyata throttle-nya ini kan throttle by wire yang 2017 up. Komponen dalamnya tetap menggunakan yang lama, hanya casing-nya aja yang dirubah, dan sisi kiri untuk button-nya aja yang diganti. Ada on off tetap, menu up and down. Kalau di standar tuh kan scroll ya. R1M itu atau R1 itu kan ada scrolling, dan scrollnya bisa ditekan. Itu tetap sini ada jadi 3 button. Lalu yang bawah starter. Yang di sebelah kiri, tombolnya ada high beam, ada juga sen kanan kiri, tapi jadi bukan sen kiri switch on off, sen kanan switch on off. Lalu juga ada enter button, ada klakson tetap, dan di belakangnya dia taruh up and down. Jadi semua fitur tetap nyala dan hasilnya top wow. Gue suka banget kokpitnya. Kalau gue ingetin lagi, kokpit ini dari standarnya itu berubah jauh. Padahal yang diganti yaitu ya ini, tutup tangki, RNG tank slider, triple clamp nut, ini diganti Project One, bahan CNC, tabung rem dari Lightech, master rem di kanan, Gale Speed, tapi yang elaborate, ini adalah Gale Speed CNC billet yang tertinggi. Lalu ini Jet Prime konsol kanan, gripnya sengaja pakai Ariete Grey Racing, lever guard pakai di kanan, dengan bahan Lightech original, itunya karbon, ujungnya aluminium biru.
Sebelah kiri kopling mekanis pakai gale speed, dan jet prime kiri. Ini sebenarnya di jet prime-nya, ini sebenarnya dari jet prime-nya di sebelah kiri itu udah disiapin remote adjuster untuk lever dari brake. Nah ini banyak orang nggak tahu, dipikir aksesoris. Sebenarnya tidak, dan buat orang yang pemakai motorsport yang udah cukup bermain lama, pasti tahu bahwa lever rem kadang-kadang bisa fading. Tergantung dari kualitas master remnya, tergantung dari suhunya karena udah terlalu panas atau apa. Tapi fading dan akhirnya menjadi dalam itu bisa terjadi. Sehingga kalau kalian lagi, ya oke, kalau mau setel supaya lebih tinggi, motorsport, ya kalau lagi jalan santai mungkin tangan masuk, tapi berbahaya. Atau pull over dulu, habis itu setel. Ya kan? Ini kalian bisa melakukan adjusting tinggi dari lever rem, tapi on the go. Caranya langsung di tangan kiri, langsung putar. Ini sangat bermanfaat dan menurut saya, semua motorsport saya pakai, karena menurut saya bermanfaat dan juga penting banget, apalagi kalian suka track day. This is the cockpit. Ini sisi the best-nya yang gue lihat dari motor ini, yaitu dia di sini. Ngelihat kokpit dari posisi duduk. Di ubahan pertama di kokpit ya. Ubahan berikutnya, doi ada update di sisi sini. Kalian udah bisa notice? Kalau yang nonton YouTube seri pertama pasti notice. Yang mau nonton seri pertama, silakan. Klik di atas. Oke? Pop-up banner. Ya, jangan lupa ya Mas Satrio ya, pop-up banner ya. Supaya mereka gampang. Oke, udah notice belum? Yes. Kalipernya kalau sebelumnya pakai kaliper Cafe Racer yang warnanya black, CNC billet, non monoblock. Kali ini langsung upgrade jauh ke level Brembo GP4PR. Jadi Brembo GP4PR adalah kaliper radial berbahan aluminium billet, CNC made. Dan ini adalah kaliper yang monoblock, single block. Dan potnya, alias pistonnya 44, nah itu berbahan titanium. Jadi memang yes, ini adalah kaliper racing XA series. Kaliper yang memang dipakai untuk peruntukannya balap. Kampasnya sendiri khusus, kampasnya pun tipe Brembo Z04. Buat kalian yang pengalaman track day pasti kalian tahu ada brake pad Brembo yang namanya Z04. Cepet habis, tapi pakemnya gila banget, tahan panasnya gila banget. Kombinasinya, cuma ya Z04 ini, jangan sekali-sekali kombinasi dengan disk standar. Overheat disknya, fading juga, bebel juga. Kalau pakai disk dari disk Brembo, yang beda apa sih? Ininya nih, material dari rotor. Ini kombinasi dengan brake pad itu yang menentukan karakter dari rem kalian. Saat dingin, saat panas, saat high speed, saat repetitif, itu berubah banget. Oke? Kalian bisa lihat di sini kalipernya udah pakai GP4PR dan pakai juga dari quick release dari Aquasato. Selang remnya akhirnya kita harus robah dan quick release-nya sengaja kita taruh langsung di kaliper. Jadi untuk kita consider beberapa tempat, tapi ya demi keamanan, kenyamanan dan kelangsungan hidup, quick release-nya kita tanam langsung di kaliper. Selang remnya bagian depan kita langsung ganti. Dan yes, ini posisinya berubah. Kalau kalian lihat biasa dari standar atau biasa upgrade, selang rem itu biasanya ngalirnya lewat belakang shock. Tujuannya ya rapi, tapi fleksi untuk saat pergerakan juga masih oke. Tapi kalau kalian lihat di balap, rata-rata selang karipel itu ke depan. Nah karena konsep racing WSBK, jadi kita adopsi juga. Selangnya kita bikin maju ke depan, melewati shock baru naik di sini. Ini pakai selang Hell Performance, asli dari UK, by One Tree Motor Shop. Promosi dikit, yes, One Tree Motor Shop adalah salah satu dealer resmi dari Hell Performance UK. Jadi kita sekarang udah bisa create semua macam selang rem, karena kita udah lengkapin banget. ABS, non-ABS, joint seperti apa, split seperti apa, baik roda 2 maupun kita sudah lengkapi juga roda 4. Semua item udah dibeli, tinggal development. Cuma ya waktunya kurang, time-nya kurang. Tapi kalian lihat deh, di IG-nya One Tree Motorsports, kita udah mengembangkan ke divisi 4 roda dan segera kita akan siapin selang rem untuk segala jenis kendaraan. Kalian mau request juga bisa, custom juga bisa, warna juga kita lengkap. Kalian
request aja. Oke, selang remnya di sini pakai split, pakai T, baginya kanan. Jadi motor ini tuh remnya masih mengandalkan ABS-nya masih on. Jadi dari master dia connect ke modul ABS, dari modul ABS keluar satu selang di bawah triple clamp, dia split ke kanan kiri. Ini. Terus ada pertanyaan, gunanya quick release apa sih? Oke, quick release ini sebenarnya penggunaannya lebih ke arah kompetisi. Kalau buat kalian pengguna street use sebenarnya nggak terpakai, cuma ya doi beli barang ini minta kita install, dan karena konsepnya juga racing ya sah-sah aja, dan saya nggak menentang, and looking good. Cuma kalian harus tahu bahwa memang benar dengan saya muter ini kunci, saya akan bisa langsung melepas selang rem dari kaliper. Jadi tujuan quick release ini adalah melepas selang rem yang attach ke motor dari kaliper, yang kaliper akhirnya kalian bisa lepas. Tujuannya quick release itu. Aplikasinya di mana? Kalau di balap endurance. Saat kalian melakukan balap ketahanan yang sampai 24 jam, 8 jam, kaliper bisa aja brake pad-nya habis dan lain-lain. Cara tercepat buat mereka untuk melakukan refreshment adalah membuka kaliper, menggantinya dengan kaliper baru, dengan brake pad baru, dan suhu baru, seal-nya juga lebih segar, dan lain-lain. That's the point. Dan juga mungkin kalau di kompetisi, misalnya kalian supaya misalnya ada masalah dengan kaliper, kalian bisa masuk pit, penggantian kaliper dengan cepat, lalu masuk lagi. Terbuangnya nggak sebanyak kalau sampai kalipernya harus buka satu-satu. Ya kan? Idenya demikian. Nah, jadi tujuannya itu. Kalian bisa menyesuaikan kebutuhan kalian, keperluan kalian dengan penggunaan tools seperti ini. Kalau seperti ini konsepnya memang mau bangun motor racing, ya nggak ada masalah juga. Jadi sah-sah aja. Oke, gimana menurut kalian dengan setup rem dan jalur kabel seperti ini? Saya orangnya cukup OCD dan saya orangnya cukup detail. Jadi menurut saya jalur selang rem pun adalah hal yang sangat penting, dan juga saya selalu melatih karyawan dan juga melatih teknisi dan juga melatih tim bahwa jalur selang rem itu kita harus tes juga saat motor nanti posisi shock, stroke down, ambil belok dan lain-lain, supaya saat dia turun gerakannya seperti apa sih selangnya, jangan sampai dia kemana-mana. Dan itu sebenarnya bisa diatur. Selang rem itu dia bisa nge-twist, dan kalian bisa ngatur twistnya nanti kalau kena stres itu gerakannya ke arah mana. Itu ada gerakan naturalnya, jadi semua bisa diatur. Saya contohin ya, saya akan turunin pedok dan saya akan press. Nah, pakainya pedok Project One, enak, gampang, kuat. Oke, dari posisi stang lurus nih, gue akan press down. Kalian lihat gerakan natural dari selangnya seperti apa. Ke arah mana dia bergerak. Oke, belok kiri, belok kanan. Oke, pakai pedok lagi ya. Koben, pakai pedoknya gampang amat. Nanti saya akan bikin video terpisah how to use pedok stand di motor. Kalian bisa lakuin sendirian. Tekniknya gampang. Oke, seperti yang tadi kalian lihat, gerakan natural dari selang. Yang paling penting adalah saya nggak mau selangnya nyangkut ke body shock. Itu sangat penting. Jadi itu yang sangat perlu diperhatikan. Dan kalian tadi lihat di tes aman. Oke, saya rasa cukup untuk depan. Dan kalian tahu ini apa? Fog protector ya. Kalau menurut kalian ini mengganggu, tunggu dulu sampai tahu bahwa fungsinya ini barang murah meriah mantap, tapi fungsinya top abis. Yang sudah ngalamin banyak shock dan kaliper terlindungi akibat barang yang harganya di bawah 1 juta ini. Bahannya juga bukan yang keras, metal, tapi dia selalu adalah
berbahan yang bisa absorb energi. Kalian tahu hukum kekekalan energi, bahwa energi yang masuk sama dengan energi keluar. Jadi, itulah alasannya kenapa barang-barang slider itu berbahan lunak, tapi tidak terlalu lunak, tapi tidak terlalu keras. Jadi bahannya tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras. Semuanya ada perhitungannya. Oke? Sama juga dengan frame slider, sama juga dengan engine guard. Motor ini secara chassis, ini chassis loh. Motor ini terlihat slim, tapi chassisnya itu rata sampai depan bodi. Jadi kalau ada apa-apa, kenapa dia pakai frame guard? Tujuannya adalah sampai crash, jangan sampai frame-nya bocel. Karbon ini luarnya karbon fiber, dalamnya karbon Kevlar. Sehingga saat terjadi gesekan, karbon Kevlar akan menahan, tidak terbakar, tidak tergerus, sehingga frame-nya aman, sliding. Ini frame slider dan ini engine guard dari GB Racing. Still, for me, this is the true and the best engine guard in the world. The only one yang approved by FIM, Federasi Internasional untuk Motorsport. Dan desainnya bukan cuma sekedar cover. Setelah kita berbincang waktu itu dengan Graham dan Charlotte, even mereka tuh diskusinya panjang dengan tim FIM atas segala kejadian di lintasan balap dan apa aja yang perlu dilindungi. Yang paling mereka concern adalah keselamatan. Jadi electrical support, oil, yang berhubungan dengan oil, kabel, electrical, itu sangat diproteksi. Makanya nih, GB Racing ada sampai nonjol kayak gini. Ini saya tanya tujuannya melindungi pipa ini bawah. Di sini tebal untuk slide dan menyerap energi. Lalu tebalannya juga di mana harus tebal, di mana yang tidak, itu semua mereka udah atur. Tempat posisi lubang diatur berdasarkan research. Kalau jatuh pasti arahnya begini kan, F-nya. Arah gaya geseknya pasti begini atau begini. Jadi kenapa bautnya posisinya ambil yang ini? Itu semua ada perhitungannya. Lalu sama juga dengan ini, seperti ini, dia nonjol ngelindungin yang. Jadi sisi yang terluar adalah yang lebih utamakan. Tuh. Menggali ilmu, menggali wawasan, pengetahuan akan membuat kita menjadi lebih baik dan lebih mengerti. Dan dengan kita mengerti, saat membeli produk seperti ini juga, we know what we paid and we know the benefit for ourselves. Even kalau kalian lihat ini plastiknya seperti ini, kalian tahu lah ya, barang kalau udah sukses kayak gini pasti dicetak. Di negara mana, bukan negaranya salah, tapi di negara itu memang bikin apa-apa murah. Dicetak di situ, disebar ke seluruh negara lain, cetakan dari GB Racing, dan brandnya bisa macam-macam karena pabrik di sana juga emang nggak ada brand ya, jadi semua rebranding. Kalian harus tahu bahwa serupa tapi tidak sama. Bahannya ini, teknologinya cuma dimiliki oleh GB Racing, yang mereka juga materialnya rahasia banget, dipatenkan, dan semua diproduksi di UK, in-house di fasilitasnya Graham Banks, owner dari GB Racing. Itu top banget. Oke, lanjut ke bagian sana. Kalian udah tahu ya, exhaust udah diganti. Jadi inilah exhaust yang Bro Haikal pesen cukup lama. Jadi Doi memang pengen motor ini kiblatnya ke WSBK. Dan di motor yang Doi mau replicate, pakainya knalpot Akrapovic. Ini adalah Akrapovic full system evolution line, berbahan titanium. Sayangnya, Doi itu pengennya adalah knalpot kompetisi yang dipakai di WSBK. Cuma, ya it's not gonna happen, kecuali kita mungkin kenal sama tim balap yang ada di sana. Kalau di Akrapovic, mereka hanya menjual, kalau full system ya, racing line dan evolution line. Untuk model yang seperti ini, pipe-nya sama, bahannya beda. Yang satu stainless, yang ini titanium. Tapi secara spek ini tentu berbeda dengan knalpot kompetisi yang digunakan di WSBK. Sayangnya itu dia nggak bisa dapetin itu karena Akrapovic nggak menjual seperti itu. Jadi boleh dibilang ini street plus spek, tapi full titanium. Ya good enough lah. Nah lanjut lagi, item ini ganti. The next one is footstep. Footstep ini sebenarnya kemarin ini datang.
beberapa hari setelah motor ini phase 1 diselesaikan. Jadi akhirnya datang, ini adalah footstep dari Lightech Racing Italy. Tipenya, kalau footstep di Lightech itu ada dua, footstep yang biasa sama yang Type R. Ini adalah yang Type R, cirinya adalah ini black, ini silver, ini yang tipe foldable, ini juga tipe foldable. Semua baut yang didapat di sini adalah berbahan titanium, dan juga heel plate-nya menggunakan karbon. Karbonnya juga bukan karbon biasa. Ini adalah karbon yang dibentuk dengan prepack sangat keras dan bunyinya ya kayak keramik. Dia pakaiin footstep Lightech Type R. Lalu seperti yang dari awal kalian lihat di video pertama juga master rem belakang sudah diganti dengan Brembo CNC billet. Nah, ada beberapa yang saya perlu kasih tahu kalian bahwa ganti master juga kalian harus perhatikan size. Seperti ini size-nya 13, dan sebenarnya kalau yang belakang sih ya memang yang billet 13 semua. Model tanknya berbeda-beda, kalian bisa Google dulu. Kalau yang ini kalian lihat tuasnya di sini, pistonnya di sini, pressure-nya ke arah sini, tanknya itu 90 degree daripada piston. Ada juga yang berbeda. Jadi kalau kalian mau beli master rem belakang, kalian harus perhatikan, pilihlah master rem yang sesuai dengan posisi master rem di footstep Anda. Jadi karena ini pakai footstep Lightech, saya pilih yang tipe mendatar 90 derajat seperti ini dengan posisi selang di atas, tanknya di sini. Karena ini nanti ada kaitannya dengan sistem kerja dari master supaya angin yang ada di dalam tank tidak masuk ke sini. Itu penting ya. So, ini udah kita pasang, ada customize sedikit di bagian bracket. Jadi kalau yang aslinya mesti di sini, ini jadi berubah. Tapi bukan a big issue. Dan saya akan memperhatikan bahwa posisi master rem belakang, pistonnya harus bergerak lurus. Karena kita sering banget lihat, kita nggak sebut footstep racing ya. Karena menurut saya footstep racing adalah penyebutan yang tidak dewasa. Footstep aftermarket, banyak yang suka bikin, tapi geometri posisinya atau lain-lainnya, peletakannya terlalu memperhatikan posisi kaki doang. Lupa bahwa detail seperti ini kan lengan kuasa nih. Kalau ini pivotnya di sini, ini kan lengan kuasa, ini kan lengan bebannya. Lengan beban posisi tautan ke master itu harus bikin supaya tegak lurus. Banyak dari saya melihat yang posisinya tidak tegak lurus sehingga kinerja rem belakang menjadi bermasalah. Itu jadi ya pinter-pinter kalian deh kalau pilih footstep aftermarket. Selang rem seperti tadi, ini juga Hell Performance. Hanya saja, nah, master footstep belakangnya ada yang diganti juga. Dulu kan sebenarnya planning kita pakai P234 black karena depannya black. Kemarin udah datang nih akhirnya. Kemarin memang kita pasangin sementara pakai Brembo 2 pot milik saya pribadi, saya pinjemin. Lalu blacknya datang, ternyata ganti depannya GP4 PR dengan finishing nickel chrome. Jadi yang belakang juga akhirnya diganti dengan P234 nickel chrome. Kebetulan kita ready in stock. Nah, kalian lihat nih, kalian lihat. Saya merubah layout selang rem. Dari yang sebelumnya selang remnya itu dari sini. Dari yang sebelumnya selang remnya itu dari modul ABS muter lewat atas. Karena standarnya atas ya. Terus kaliper di atas. Sebelum ini saya pakai tetap di atas, tapi di belakang swing arm saya turun ke bawah. Saya sangat menghindari posisi selang rem yang seperti ini nih, muter ke belakang. Karena gimana pun lebih pendek lebih bagus, dan juga kalau di belakang itu lebih beresiko untuk terkail lah atau apa. Jadi kita memikirkan faktor resiko tak terduga. Nah, karena Bro Haikal meminta kita untuk memasang Aquasoto Quick Release Brake Hose ini, jadi selang remnya pun akan saya rubah, karena dengan layout yang kemarin itu posisinya tidak ideal dan tidak enak gitu. Kan tujuannya quick release. Kalau posisinya di belakang ya gimana cara gantinya? Akhirnya layoutnya saya ganti dari modul ABS turun ke bawah. Kebetulan ada jalur di bawah swing arm
mengalir kabel sensor ABS dan juga sekarang bergabung juga dengan brake hose. Lalu brake hose-nya berhenti di sini, quick release Ako-Sato, lalu masuk ke kaliper. Jadi kalau dia mau ganti, mau pakai manfaatin quick release, dia cukup baut. Kalian lihat, kenapa ini menekuk? Karena memberikan akses untuk baut dari kaliper. Kalian lihat, supaya kita bisa mengakses baut kaliper, dibuka, dicopot, baru quick release-nya diputer, kalipernya lepas. Nah, ini quick release gini tadi saya belum bilang bahwa ini kalau kita puter, kita lepas, selang remnya akan langsung tertutup dan tidak angin yang masuk dan juga tidak ada minyak rem yang keluar. Itulah quick release. Jadi nggak perlu bleeding lagi. Oke, lihat ya. OZ punya anodized gold tuh keren sekali sih. Nggak kuning-kuning banget, tapi justru jatuhnya elegan. Aku suka sih. Nah, jadi begitulah ubahan fase kedua dari motornya Bro Haikal R1M 2020 yang sudah ditangani, semoga ditangani dengan baik oleh One Tree Motorshop. Kita mencurahkan segala perhatian, detail, kerapihan demi customer. Saya tidak memilih-milih, semua customer deserve yang sama. Kenapa? Karena saya pun sebagai customer, saya juga pasti ingin suatu bengkel melakukan pekerjaan yang terbaik untuk saya. Jadi yang saya apply di One Tree Motorshop adalah prinsip sehidup saya bahwa never treat other people the way you don't want to be treated. Instead, treat others like you want to be treated. Bahasa Indonesianya, gampangnya, kalau kamu nggak mau dijahatin, jangan pernah jahatin orang. Kalau kamu mau dibayain orang, ya kamu juga harus bayain orang. Bahasa rohaninya, taburlah maka kamu akan menuai. Kalau kamu menabur sesuatu yang jahat, kamu pasti akan menuai sesuatu yang jahat. Kalau kamu menabur sesuatu yang baik, pasti akan kamu tuai juga baik. Please komen kalian di YouTube ini gimana dengan hasil dari motor ini. Dan project ini masih akan berlanjut di tahap 3. Ya, cukup tahap 3, nggak ada tahap 4. Cukup tahap 3. Ada beberapa part lagi yang udah di-order. Ada project satu lagi yang akan kita install nanti sekalian berbarengan. Tahap akhir dari perubahan R1M-nya milik Bro Haikal menjadi real superbike R1M. So, stay tune terus ya di YouTube One Tree. Stay tune juga di IG One Tree Motorshop untuk segala kegiatan workshop kita. Cek juga IG One Tree baru yang khusus untuk update parts, katalog parts, onetree.store. Jadi kalian bisa lihat part di sana. Kalau One Tree Motorshop, saya akan lebih bikin ke lifestyle dan apa ya, buat kita penikmat hobi gitu, ngeliatin motor, dibangun seperti apa, perubahan seperti apa, before, after, kegunaannya nanti gimana gitu. Oke? So, thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian like. Kalau kalian tidak suka, klik like juga. Ya kalau nggak suka, bilang tidak like dan tolong komen. Karena bagi saya kritik itu membangun, kritik aja supaya saya tahu saya harus improve apa. Oke? Thank you for watching. Bye. Ya, saya tahu kalian pasti bilang belum boleh bye-bye karena kalian belum dengar suaranya seperti apa. Kita tes ya suaranya seperti apa. Buka lah kalau nggak dengung.
Nah, suaranya bener-bener takjub gua. Dengan mesin crossplane 270 derajat, suaranya kayak begini. Persis suara Yamaha MotoGP terdengar di lintasan track. Persis banget. Love you R1M. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye. Thank you.